Saya tetap setuju hukuman mati. Pemberlakuan hukuman mati saya tetap setuju. Kalau bohong tuh yang lengkap. Kalian pikir kami ini bodoh. Kalian tuh buta tuli. Kita itu seolah terpandu untuk mengunci dia. Ini loh calon banditnya. Namun dari satu sesi persidangan ke sesi persidangan berikutnya, saya menangkap kesan paling tidak bahwa majelis hakim sudah sampai pada sebuah simpulan. Mana saksi yang kredibel dan mana saksi yang tidak kredibel. Saksi yang kredibel berarti keterangannya dianggap valid, sementara saksi yang tidak kredibel dianggap keterangannya tidak valid. Saya memilih untuk mengamini penilaian hakim tersebut. Kesimpulannya tadi Bang Reza bilang sudah bisa menyimpulkan tentang sikap hakim ya. Ya. Kira-kira kemana? Dia meyakini kebohongan itu. Hakim mengendus bahwa ada aroma kedustaan yang sangat tajam dari satu sesi persidangan ke sesi persidangan berikutnya. Dengan kalimat-kalimat menghujam dari hakim yang tidak bisa dibantah lagi gitu ya. Cara bertanya. Terlalu banyak settingan. Kalau bohong tuh yang lengkap. Kalian pikir kami ini bodoh. Kalian tuh buta tuli. Kita mau mengatakan apa, Bang? Hakim sudah sampai pada sebuah penilaian definitif. Mana saksi yang kredibel alias layak dipercaya dan mana saksi yang dianggap tidak kredibel alias tidak terpercaya gitu. Tapi dalam kasus ini simultan ada pembunuhan berencana di satu ruang sidang, ada obstruction of justice di ruang sidang yang lain. Alhasil kemungkinan bahwa putusan hakim nantinya itu bertolak belakang dengan anggapan atau bahkan mungkin keyakinan masyarakat, peluang itu terbuka. Kekhawatiran itu tetap ada. Saya belum lama podcast dengan Inang Irma Huta Barat. Saya pikir beliau sangat berapi-api melakukan pemantauan terhadap proses penegakan kasus ini. Tapi begitu saya ajukan pertanyaan yang sama, Bang, kurang lebih seberapa jauh kira-kira Inang Irma melihat bahwa ini akan berujung pada vonis bersalah? Beliau pun mengatakan tetap 50-50. Sepertinya beliau sudah mengantisipasi kemungkinan kalau nanti ternyata situasinya bertolak belakang dengan apa yang beliau bayangkan, paling tidak 50-50 itu memberikan dasar bagi beliau untuk pulih segera, gitu. Kurang lebih seperti itu. Menyiapkan diri untuk kecewa, gitu. Menyiapkan diri untuk kecewa. Nah, saya secara normatif tampaknya juga harus begitu, Bang. Artinya betapapun nalar saya memandu saya untuk sampai pada sebuah simpulan tertentu, dan saya membayangkan bahwa nalar saya sepertinya satu arah dengan hakim, tapi siapa tahu suatu saat nanti ternyata hakim banting setir berada di sisi jalan yang berbeda. Nah, saya tentu mulai sekarang juga harus mengantisipasi kemungkinan itu. Pak, ini udah persiapan batin lah. Sampai kemudian ketok palu, itulah hari yang menentukan sesungguhnya. Tapi kalau Bang Reza konsisten terhadap ilmu psikologi forensiknya, maka Bung Reza tetap yakin ya bahwa penilaian hakim terhadap jalannya persidangan ini sudah firm ya. Per hari ini tadi saya katakan, per hari ini saya masih tetap mengamini penilaian hakim 100%. Ya. Ya, per hari ini. Itu berdasarkan kacamata psikologi forensik yang saya coba gunakan setiap kali saya menyaksikan satu sesi ke sesi persidangan berikutnya. Oke, jadi itu yang diyakini Bung Reza ya. Seandainya nih kita berandai-andai saja, kalau Bung Reza sebagai hakimnya, putusan apa yang Bung Reza berikan terhadap terdakwa Sambo yang pantas bagi pelaku kejahatan pembunuhan? Di dalam psikologi forensik itu pelaku kejahatan bisa dipilah ke dalam 4 klasifikasi. Klasifikasi pertama adalah pelaku yang berkonfrontasi langsung dengan korban. Yang direct ya. Jadi kalau misalnya kita bicara kasus penembakan, berarti pelaku yang kelompok pertama ini adalah pelaku yang meletuskan senjatanya ke arah korban. Itu yang tipe 1.
Yang kelompok kedua adalah pelaku yang tidak berkonfrontasi secara langsung, berarti tidak ada benturan secara fisik langsung antara dia dengan korban, tetapi dia menjadi aktor intelektualnya. Intellectual dader ya? Intellectual dader, mastermind ya, mengotaki peristiwa yang dilakukan oleh pelaku satu tadi. Nah, itu. Sekarang pelaku yang ketiga. Pelaku yang ketiga adalah dia tidak berkonfrontasi langsung, dia tidak punya desain kejahatan itu, tetapi dia memberikan sarana prasarana dan memfasilitasi terjadinya tindakan kejahatan itu. Orang yang turut membantu. Mungkin seperti itu. Dia menyediakan senjata apinya, dia menyediakan lokasi penembakannya, dia menyediakan barangkali sarung tangannya. Pokoknya serba-serbi sumber daya yang dibutuhkan bagi aksi kejahatan itu dia sediakan. Pelaku yang keempat, dia tidak berkonfrontasi langsung, dia tidak mengotaki, dia tidak memfasilitasi, tapi dia mengganggu atau menciptakan, membantu terjadinya misi kedua, yaitu mempersulit proses penegakan hukum. Kita mengistilahkannya sebagai obstruction of justice. Nah, tidak terlalu kemungkinan ada pelaku yang statusnya ganda. Dia mengotaki, dia berkonfrontasi langsung, dia menghilangkan barang bukti, dia menyediakan sarana dan prasarana. Itu bisa saja terjadi. Sekaligus semua status atau beberapa status diraup oleh dia gitu ya. Nah, dari satu sesi ke sesi berikutnya, saya membayangkan bahwa hakim ini sudah sampai pada simpulan ini 340. Pembunuhan berencana. Tetapi dari satu sesi ke sesi berikutnya, hakim masih berusaha memperteguh keyakinan mereka siapa pelaku kategori 1, siapa kategori 2, 3, dan 4. Karena itu berkonsekuensi pada apa? Berat ringannya hukuman. Kita bisa bayangkan kalau kategori 2, pelaku kategori 2 tentu akan mendapatkan hukuman yang terberat dibandingkan dengan pelaku-pelaku yang lain, terdakwa-terdakwa yang lain, andaikan mereka divonis bersalah. Nah, saya sekali lagi memilih untuk mengamini itu, bahwa perkiraan saya ini 340-nya sudah cukup solid, sudah cukup kuat. Tinggal lagi siapa gerangan yang masuk kategori yang mana. Nah, itu klasternya ya. Klasternya seperti itu. Jadi Bang Reza sudah meyakini itu ya, bahwa hakim akan memutuskan 340. Per hari ini nalar saya memandu saya untuk sampai pada sebuah simpulan bahwa 340. Nah, tapi persoalan itu tadi saya katakan, begitu otoritas psikologi memasukkan seseorang dalam bingkai kepribadian tertentu, kita itu seolah terpandu untuk mengunci dia, ini loh calon banditnya. Jadi fokus saja pada perilaku. Nah, konsekuensinya apa? Saya akan lebih berfokus pada situasi menjelang dan saat terjadinya peristiwa kejahatan itu. Karena disitulah berkutatnya perilaku yang harus kita takar, perilaku yang harus kemudian kita analisis. Bahwa kemudian tadi Abang mengatakan FS ini berlatar belakang aparat penegak hukum, bintang 2 pula. Ya, jadi artinya emosinya harus lebih terkontrol ya, kita menganggap begitu. Kita berasumsi seperti itu kan. Nah, emosi masuk akal, berarti kita tidak bicara kepribadian, tapi satu serpihan saja. Kita bicara emosi, kita bicara perilaku, tapi kepribadian secara keseluruhan seperti itu. Nah, sayang beribu sayang Bang, penelitian psikologi juga yang mengatakan bahwa kurang lebih andaikan pangkat itu ditanggalkan, andaikan seragam itu dilepaskan, andaikan toga itu digantung, andaikan palu itu disimpan, aparat penegak hukum itu sama dengan kita, sama dengan saya, sama-sama manusia. Manusia juga, yang kata psikologi forensik banyak kelemahannya. Jadi betapapun misalnya saat ini kita sedang menatap majelis hakim dan kita sapa beliau sebagai yang mulia, tapi begitu ditanggalkan jubahnya atau toganya, tetap dia manusia. Manusia yang rentan mengalami bias pada saat berpikir. Nah, ini terus terang saya sampaikan nih Bang, di Mahkamah Agung ini saya sampaikan. Jadi ada satu materi yang namanya The Psychology of Judicial Decision Making Process. Psikologinya proses pembuatan putusan oleh hakim. Saya mengajak majelis hakim untuk menanggalkan toga mereka,
Lalu saya sajikan kepada mereka realitas berdasarkan temuan psikologi forensik tentang para hakim. Ternyata psikologi forensik yang mengatakan yang mulia ini sesungguhnya rentan mengalami bias dalam proses berpikir.